Hai anak-anak sekolah minggu, hari ini tanggal 29 Agustus 2021 kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita dan kotak persembahan dan uang persembahan. Anak-anak, Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini dan akan terus menyertai kita apapun keadaan kita, senang, susah, sehat, sakit. Tuhan akan beri kita kekuatan. Kita sama-sama nyanyi, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk hari ini. Kami bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami boleh beribadah dengan hati yang tertuju kepadamu. Dan juga Tuhan, tolonglah kami agar puji-pujian kami dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di matamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk anak-anak, kita sama-sama berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dengan semangat. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak, kita masih berdiri memuji Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tuhan sudah menjaga, menyertai kita sampai hari ini. Kita nyanyikan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bagiku hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, tema kita hari ini, Salomo diurapi menjadi raja. Tuhan mewariskan tahta Daud kepada Salomo. Kita anak-anak Tuhan juga mau mempersiapkan diri kita untuk dipakai Tuhan, melayani Dia di mana saja dan kapan saja. Karena Tuhan janji, kasih setianya tidak berubah, selalu menyertai kita dari kita masih kecil sampai nanti besar. Kita mau puji tentang rahmat dan anugerah Tuhan. Anak-anak, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat pagi semua anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan ya. Masih duduk dengan rapi kan ya kalian semua? Kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa.
Bapa yang di dalam sorga, terima kasih hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami bisa berkonsentrasi, kami bisa belajar dengan baik, untuk kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, menurutmu apakah pelajaran yang paling penting yang didapat Daud sepanjang hidupnya? Ada yang bisa memberikan jawaban? Iya betul. Dia seorang yang hebat. Benar. Apalagi? Kuat. Iya betul. Gagah. Iya. Lalu dia terkenal. Benar. Karena apa? Dia selalu menang ketika berperang melawan para musuhnya. Benar anak-anak. Semua jawaban kalian itu benar. Keren kalian. Tapi apakah itu jawaban yang sesungguhnya anak-anak? Yuk. Kita mau dengarkan apa yang Alkitab katakan. Diceritakan bahwa sekarang Daud itu sudah tua anak-anak. Dia udah nggak kuat lagi melakukan beberapa aktivitasnya sehari-hari. Dan harus ada raja yang baru yang menggantikan dia kalau dia nanti meninggal dunia. Dan Daud pun menyampaikan hal yang penting yang sudah dipelajarinya kepada raja yang baru. Nah, bagaimana? Itu ada ditulis di dalam Perjanjian Lama di Alkitab kita di 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama. Yuk kita buka Alkitabnya ya. Mama, Papa terima kasih sudah bantu anak-anak kelas kecil kita untuk membuka Alkitabnya. Anak-anak saat itu di Israel diperintah oleh Raja Daud. Ketika Daud memerintah kerajaan Israel dalam keadaan makmur, dalam keadaan damai, tidak ada perang dalam waktu yang lama. Anak-anak, Raja Daud memerintah di Israel selama 40 tahun. Wah, 40 tahun itu waktu yang sangat lama sekali anak-anak. Dan sekarang Raja Daud itu sudah tua. Kira-kira usianya 70 tahun. Itu bukan usia yang sedikit anak-anak. Siapakah kira-kira yang akan menggantikan Raja Daud memerintah kalau dia sudah mati? Daud nggak bisa hidup untuk selama-lamanya, ya kan benar ya? Nah, anak-anak laki-laki Raja Daud itu banyak. Semua hebat dan semua gagah anak-anak. Tetapi siapa kira-kira ya yang akan menggantikan dia? Ada seorang anak Raja Daud. Ia terkenal dan Alkitab menuliskan bahwa dia ternyata juga sombong. Nah, dia bilang begini di dalam ayatnya yang kelima. Aku ini mau menjadi raja. Namanya adalah Adonia. Siapa? Adonia. Dia tahu bahwa Tuhan sebenarnya tidak memilih dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan dia tahu juga bahwa Tuhan sudah memilih saudaranya yang lain. Sekarang dia berencana mau merebut tahta kerajaan itu secara paksa anak-anak. Yuk mau kita lihat, berhasilkah? Rencananya Adonia, dia sudah mempersiapkan banyak kereta kuda dan orang-orang yang berkuda, serta orang-orang yang akan berlari di depannya untuk mengumumkan bahwa dialah sekarang yang menjadi raja yang baru yang menggantikan ayahnya. Adonia melakukan semuanya itu sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan ayahnya. Kemudian dia membuat jamuan yang besar sekali di tempat yang namanya En-Rogel. Dia mengundang saudara-saudaranya yang lain dan para pendukungnya. Mereka makan, mereka minum, senang-senang bersama-sama. Dan pada saat itu dia mengumumkan bahwa dialah Raja Israel yang baru. Tapi anak-anak, di istana raja, Nabi Nathan mendengar perjamuan dan rencana jahat Adonia. Lalu dia cepat-cepat memberitahu Batsheba, istri raja, semua rencana jahat Adonia. Batsheba kemudian tidak menunggu lama, segera menemui Raja Daud dan menceritakan bahwa Adonia berusaha merebut posisi raja. Maka langsung saja Raja Daud memanggil Imam Zadok dan Nabi Nathan dan Benaya, memberitahu bahwa anaknya yang bernama Salomo lah sesungguhnya
yang akan menggantikannya sebagai raja. Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan katakan kepada mereka. Segera Imam Zadok dan Nabi Nathan diperintahkan untuk mengurapi Salomo menjadi raja Israel yang baru di suatu tempat yang bernama Gihon. Mereka pun segera pergi ke Gihon dan melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Daud, yaitu mengurapi Salomo menjadi raja Israel menggantikan Daud. Lalu kemudian sesudah pengurapan itu terjadi, sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo! Hidup Raja Salomo! Hidup Raja Salomo!" Dan kemudian ayat 40 menuliskan begini, sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil menyembunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Rakyat bersukaria atas raja yang baru, anak-anak. Dan suara hiruk pikuk itu segera terdengar ke telinga Adonia. Adonia dan pengikutnya sadar bahwa mereka sudah kalah cepat. Rencana jahat mereka ketahuan raja. Mereka semua cepat-cepat menyelamatkan diri mereka, lari masing-masing dengan ketakutan. Anak-anak, kalau ketakutan itu seperti apa ya? Coba kasih tunjuk sama Lause. Gitu. Ya, udah duduk. Karena mereka tahu, mereka yakin pasti akan ditangkap. Dan sementara itu di istana raja, Raja Daud senang sekali karena akhirnya dia bisa melihat sendiri Salomo anaknya menjadi raja Israel yang berikutnya menggantikan dia. Anak-anak, Salomo adalah raja yang ketiga di Israel. Kamu masih ingat raja pertama adalah Saul. Dia diurapi sebagai raja. Tuhan yang pilih dia. Biasanya menurut tradisi, seorang raja diganti oleh anaknya sendiri. Namun lihatlah, Alkitab menuliskan bahwa karena Saul tidak taat. Dengarkan, Saul tidak taat. Tuhan berkata, kerajaan Israel yang tadinya dipimpin oleh Saul dan keturunannya. Tetapi sekarang Tuhan sudah memilih seorang yang berkenan di hatinya menjadi raja. Tahukah kamu siapa yang berkenan di hati Tuhan? Ya, betul anak-anak, Daud. Daud pun kemudian diurapi jadi raja Israel yang kedua. Dan Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keluarga dan kerajaannya akan kokoh untuk selamanya di hadapan Tuhan. Dan anak Daud yang bernama Salomo yang akan membangun bait Allah bagi Tuhan. Dan Daud mempercayai akan janji Tuhan ini. Berarti kalau Daud nanti mati, maka dia akan digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo. Dan itu terjadi anak-anak, benar. Sekarang Daud betul-betul melihat Salomo menjadi raja setelah diurapi oleh Imam Zadok. Dan Daud sadar sebentar lagi dia akan mati. Dan ia ingin membagikan kepada Salomo hal yang paling penting, terpenting yang sudah dipelajarinya di dalam hidupnya. Itu tadi yang Lause tanyakan. Hal yang terpenting itu apa? Ya, menaati Tuhan. Itu yang paling penting. Sekali lagi Daud mengingatkan Salomo untuk selalu berjalan di jalan Tuhan dan memegang perintahnya. Anak-anak, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Alkitab. Allah ingin agar kamu berjanji untuk taat kepadanya. Hal ini terjadi jika kamu punya Tuhan Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu. Ketika kamu melakukan ini, maka kamu akan punya sukacita dan kemenangan di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab yang tertulis di Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Bukalah Alkitabnya di Perjanjian Lama.
ya. Amsal 19 ayat 20. Lause akan bacakan terlebih dahulu untuk kalian. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi kita baca. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Anak-anak, apakah arti daripada ayat ini? Perhatikan. Dikatakan di sini, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Artinya bahwa kamu mau mendengarkan nasihat dan didikan Tuhan melalui sekelilingmu. Terutama dengan mempelajari firman Tuhan langsung. Kamu mendapat nasihat dan didikan yang benar. Kamu taat perintah Tuhan supaya apa dikatakan di sini? Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ketika kamu melakukan itu semua, maka kamu akan punya masa depan yang cerah. Ketika nanti kamu mau membuat keputusan melakukan sesuatu, kamu mendasari semuanya itu dengan firman Tuhan. Jika Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatimu, anak-anak, sebagai juru selamatmu, Tuhan mau supaya kamu mendengarkan nasihat, terima didikan dari orang-orang seiman di sekelilingmu, terutama dari Tuhan. Sehingga nanti ketika kamu sudah besar, kamu jadi orang bijak. Kalau Tuhan Yesus belum jadi juru selamatmu, supaya kamu bisa menjadi orang bijak di masa depanmu, maka terlebih dahulu percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu ya. Nanti di akhir pelajaran ini ada kesempatan kamu bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Sekarang kita mau baca ayat ini ya, bersama-sama pakai ini. Lause sudah bawa, ini volume remote ya, pakai volume control. Nanti akan ada tandanya. Kalau semuanya tanda volumenya itu merah, berarti suaranya, kan Lause sudah kasih tanda gini, cik, nah gitu ya. Jadi suaranya harus kencang. Tapi kalau nanti ditekan lagi tombolnya, lalu suaranya ada setengah, suaranya lebih kecil. Nanti ada lagi yang gambarnya warnanya merah sedikit, suaranya lebih kecil lagi. Lalu ada mute. Kalau mute, ya. Nah, perhatikan. Kita baca dulu sekali lagi slide yang ada di depan kita bersama-sama, pelan-pelan aja. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekarang perhatikan. Lause kasih tanda. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, menjadi bijak di masa depan. Yeay, bagus sekali lagi. Yang kedua, Amsal 19 ayat 20. Dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bagus sekali anak-anak. Benar ini firman Tuhan. Tidak ada kebahagiaan bagimu selain kamu menjadi bijak di dalam hidupmu. Menjadi bijak berarti kamu hidup taat berdasarkan firman Tuhan. Ketika kamu memilih tidak taat, maka hidupmu menjadi kacau. Bahkan persembahan ataupun ibadahmu pun tidak membuat hati Tuhan senang anak-anak. Nah, tidak selalu mudah ya untuk taat. Kamu mungkin melihat teman-temanmu tidak taat dan hidup mereka kelihatannya baik-baik saja. Mungkin ada temanmu yang tidak tahu betapa pentingnya menaati Tuhan dan mereka mengajakmu untuk tidak taat. Kamu perlu menetapkan di dalam hatimu lebih dahulu supaya kamu taat. Dan mintalah Tuhan memberimu kekuatan untuk taat. Kemudian lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak, inilah pesan yang paling penting yang Raja Daud ingin sampaikan kepada Salomo anaknya. Tentang apa? Tentang taat, berjalan di jalan Tuhan dan memegang perintahnya. Bukan tentang kehebatannya, istananya, hartanya yang banyak, dan yang lain-lain itu. Bukan. Jika dia taat, maka Allah pasti akan memberkatinya.
Anak-anak, jika Tuhan Yesus sudah jadi juru selamatmu, maukah kamu berjanji untuk taat kepadanya? PowerPoint statement kita mengatakan, aku mau taat dengan menerima nasihat dan didikan Tuhan. Letakkan namamu di dalamnya, kita baca sama-sama. Maura mau taat dengan menerima nasihat dan didikan Tuhan. Ini adalah janji Tuhan, anak-anak, sesuai dengan ayat hafalan kita. Yuk, kita baca sama-sama sekali lagi dengan suara yang paling indah untuk Tuhan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Anak-anak, jika kamu menyadari bahwa kamu perlu Tuhan untuk mengampuni dosa-dosamu, dan kamu percaya bahwa Yesus sudah mati, Dia dikuburkan dan bangkit untuk menggantikan hukuman dosamu, maka dosamu itu semua bisa diampuni dan kamu akan dibuatnya menjadi anak-anaknya. Maukah kamu melakukannya, anak-anak? Lause beri waktu untuk kamu bisa berbicara secara pribadi kepada Tuhan, dan Lause akan tutup di dalam doa. Lipatlah tanganmu dan berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang indah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar taat, melebihi daripada apapun di dalam dunia ini, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam seluruh aktivitas kami, anak-anak sekolah minggu beserta dengan keluarganya, guru-guru sekolah minggu dengan keluarganya. Tuhan tetap memberkati dan melindungi, memberikan kesehatan, penghiburan, dan kekuatan di dalam setiap apapun yang mereka alami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Berapapun uang persembahan kamu, itu tidak masalah. Yang Tuhan mau kita memberi yang terbaik dari apa yang kita punya, dan ada hati yang bersyukur dan bersuka cita saat kita memberi. Kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama kita lipat tangan, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin, memberkati kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami memberi uang persembahan untuk Tuhan pakai di pelayanan sekolah minggu ini. Tuhan berkati, dan juga Tuhan juga mau pakai kami, hidup kami, yang anak-anak yang masih kecil ini juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami, amin. Anak-anak, pengumuman hari ini,
Kalian yang sudah mengikuti ibadah hari ini bisa mengisi Google Form absensi sekolah minggu. Terima kasih untuk papa mama yang sudah mendampingi dan membantu anak-anak di kelas kecil. Tema kita untuk minggu depan adalah doa Salomo. Apa ya isi doa Raja Salomo? Kita mau dengar di ibadah minggu depan ya. Lalu di tanggal 19 September ibadah sekolah minggu akan bergabung dengan ibadah umum jam 9 pagi dalam rangka ucapan syukur hari ulang tahun GMI Immanuel ke-53. Ada beberapa perlombaan yang bisa kalian ikuti untuk menyambut event ini. Lause sudah kirim informasinya di WA grup kelas masing-masing. Kalian boleh ikut dan mendaftar ke PIC masing-masing perlombaan. Semangat ya! Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan doa Bapa Kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kalian di rumah jangan lupa terus berdoa, baca Alkitab, dan rajin belajar ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye, Tuhan Yesus memberkati.